Halo, assalamualaikum, sahabat sejati Hang Dihi. Jumpa lagi kita di channel inspirasi dan motivasi 66 TV. Dalam podcast kali ini, kita akan berbincang dengan seorang anak muda sukses, religius, rendah hati, dan tidak sombong. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita, jangan lupa subscribe, like, and share channelnya ya. Tonton sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik, inspiratif, dan motivatif berikutnya. Yuk kita kenalan dengan Depo Wijaya, APBC, AMDAK, SAP, SIP. Selamat datang, Depo. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih, Depo. Depo telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast sini. Jadi sahabat, Depo ini jemu sibuk. Jadi agak susah meluangkan waktu, minta waktunya ya. Jadi alhamdulillah ini Depo telah meluangkan waktu untuk hadir. Jadi mungkin pertama Depo kenalkan diri, karena mungkin kalau jemu-jemu dusun banyak ya kenal ya, atau ada juga yang belum kenal karena Depo masih kecil di dusun kan. Oke, silakan perkenalkan diri lengkap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kakak kance, semua kedaton. Perkenalkan, nama aku asli Depo Wijaya. Nama bakku Bambang Hermanto. Nama umakku Ibu Fatmawati yang menjema kedaton manggil Mang Ibu Ma. Bu Ma. Kelas sekolah di SD Kedaton. Dengan Pak Bambang. Ya. Aku di sini tinggal di Jakarta. Dinasnya di Bea Cukai. Nah, alhamdulillah aku tak punya keluarga alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama biniku Astri Imaliati SPD MPD. Nama anakku yang pertama Muhammad Hamzah Al-Hanif Wijaya. Yang kedua Khadijah Al-Hanif Wijaya. Nah, itulah kira-kira. Oke. Jadi dinas di Bea Cukai ya, Bang? Sejak tahun berapa? 2012. Oh, 2012. Oh, lama ya. 10 tahun ya. Tahun. Oke. Jadi mungkin yang menarik nih, ini kan Depo di Jakarta ya. Begawi di Bea Cukai. Tentu ada jalur-jalurnya nih. Pajak masuk begawi di Bea Cukai ini ya, mungkin ada jalur kedinasan atau jalur umum. Ini pajak diceritakan, mungkin pendidikan nih, mulai dari dusun ya, mulai dari SD ya. Siap. Oke. Ada yang akan kance jeme Kedaton. Aku dulu sekolah dari SD 1. Asli Kedaton? SD 1 Mang. SD Kedaton. SD dulu ya? 97 SD 1. Oke. 97. Oke. Nah, habis itu aku SMP di SMP 7 atau 13 di Batu Raja kalau sekarang di RPAO. Terus aku sekolah SMA di SMA Negeri 1 aku Batu Raja. Oh, SMA 1. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat jalur undangan juga di Unila sempat 2010. Undangan di Unila, sempat pula alhamdulillah lulus di kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang kedua Universitas Udayana 2010. Terus agak jauh lagi di Aceh, Universitas Syakwala, itu kedokteran hewan katanya. Tapi berhubung Mbak ujinya takut dia nyaman di Aceh, sudah. Waktu itu milih di UGM, daftar lah, masuk kuliah legal. Alhamdulillah waktu itu ada tes STAN, tes STAN.
Kau nuka-nuka uji bak, uji umat cepat-cepat kedajang kalau lulus kan. Alhamdulillah doa wong tua, doa gale-gale keluarga dan Mukdaton. Alhamdulillah tahun 2010 lulus di Bea Cukai, alhamdulillah. Alhamdulillah itu ceritanya. Oh, maksudnya tahun 2010 lulus Nestan ya? Mulai masuk kuliah sih, Mang. Oh, masuk kuliah. Ikatan dinas ya. Oh, jadi Pong SMA, lulus SMA, Depo itu diterima di 4 perguruan tinggi. Wow, keren ya. Adik-adik, anak muda, generasi milenial keren ya. Jadi diterima di FKUGM, FKH UGM, FKH Udayana, FKH Unsia, sama yang Unila beasiswa tadi. Unila beasiswa. Tapi yang diambil yang sempat dijalani di FKH UGM. Iya. Berapa lama itu? 4 semester, 1 semester, 2 semester lama. Oh, 1 semester, kemudian ada penerimaan sekolah kedinasan ya? Sekolah kedinasan STAN memang. Yang Masya Allah itu tesnya banyaknya Mang. 100, pasti. Zaman aku 113.000. 113.000. Yang terima 3.000-an. Karena favorit ini STAN. Dari Kabupaten Batu Raja Hanggul. Namun dari Sumatera Selatan itu sekitar ada mungkin 50 atau 70 lah itu, Mang. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi memang sekolah-sekolah kedinas ini favorit ya. Pesertanya pasti membludak. Dan penilaiannya itu apa namanya Pak? Ada tes psikotes, ini sekian, salah psikok kurang, jadi harus masuk kali ya. Izin jelaskan, Mang. Ada namanya tes potensi akademik. Terus yang kedua tes bahasa Inggris. Tes potensi akademik waktu itu 120 soal. 120 soal itu jumlah jamnya waktu itu nggak itu 3 jam. 120 soal tes psikotes, matematika, psikotes. Setelah itu lanjut ke bahasa Inggris. 60 soal. Untuk tes potensi akademik itu sepertiga, Mang. Sepertiga dari 120 wajib benar. 40 jadi, Mang. Kalau kurang dari 40 benarnya langsung dicoret sih, Mang. Udah diterima kan. Alhamdulillah. Berkat doanya galau-galau, alhamdulillah bisa melalui tes potensi dan bahasa Inggris. Setelah lulus, Mang, ada lagi, Mang, namanya tes kesehatan, Mang. Dari tinggi badan, dari berat badan, dari dalam contoh tes torak dan lain paru-paru kan, tes otot kaki dan lain-lain itu, Mang. Di tes oleh dokter, Mang, oleh dokter di Bea Cukai kan. Setelah tes kesehatan lanjut ke tes lari, layak tak, Mang? Oh, ada itu ya? Lari, Mang. Lari 12 menit. Maraton. 12 menit di lapangan sepak bola. Nah, yang di stadion di depan itu, Mang. Di kemarin kan. 12 menit, alhamdulillah dapat 7,5 lah, Mang. 7,5 keliling. 7,5 keliling itu alhamdulillah nomor 1, Mang. Oh. Sempat diomongin cuma Ambon. Pala botak, lari kan. Itu orang mana, kata orang teman-teman kan, para jemaah bilang hanya datang. Kata teman-teman, itu orang mana? Kata orang Ambon, sama pala botak, waktu hitam waktu itu kan, kurus. Kebetulan waktu itu masih kurus. Alhamdulillah dapat juara 1. Setelah itu menunggu pengumuman, Alhamdulillah lagi sempat kuliah di UGM, setelah masuk di UGM ada panggilan, Mang, alhamdulillah. Nah, ada panggilan pemberkasan lengkap juga tuh, Mang, berkas-berkas kan, dari ijazah SD, SMP, SMA sampai surat keterangan dari orang tua, surat keterangan sehat dari minimal puskes gitu, Mang. Nah, setelah itu masuk ke
dunia pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Bea Cukai. Nah, itu mah kira-kira. Oke, jadi alhamdulillah ya Pak. Oh. Lah masuk UGM, kemudian ada tes STAN, diterima, langsung UGM tadi ditinggalkan, sampai ke STAN ya. Oh. Nah, karena STAN ini sekolah kedinasan dan tentunya ikatan dinas ya Pak ya. Oh, dari Kementerian Keuangan. Nah, dari Kementerian Keuangan. Oke, jadi ini Dihi dapat pelajaran penting ya, khususnya buat anak-anak dan adik-adik keponakan yang masih sekolah SMA. Kiranya Pacak mempersiapkan diri ya, untuk jadi memang harus ada persiapan-persiapan supaya Dihi Pacak bersaing dan diterima di sekolah-sekolah favorit yang Dihi tuju. Oke ya. Karena izin mang matematika gua bahasa Inggris. Nah ini penting. Jadi pertama-tama yang harus katakanlah lebih dikuasain ya, matematika, bahasa Inggris, gue psikotes lah, psikotes ya. Nah, jadi ini Pacak di jadi anak-anak mulai dari SMP sampai SMA, nah ini diperkuat ini matematika, bahasa Inggris, dan untuk psikotes mungkin Pacak belajar ya, menafikan mudah, buka Google, baca langsung ini, nah diperkuat dua mata pelajaran tadi, bahasa Inggris dan matematika. Izin mau untuk aturan baru sekarang ada namanya tes wawasan kebangsaan. Jadi zaman kami dulu tes wawasan kebangsaan, tes intelijen dan tes koran itu terakhir. Zaman sekarang kawan-kawan, adik-adik yang kedaton dimulai dari pertama. Matematika, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, intelijen, tes koran. Masuk dalam satu paket. Tadi. Kalau dia jadi langsung itu masuk BKN, potensi akademik tadi. Langsung kerjasama dengan BKN. Jadi tidak perlu lagi pemberkasan di belakang. Jadi itu mau benar-benar di pengamunya. Nah jadi itu ya kiat-kiatnya ya, supaya adik-adik, anak-anak, keponakan yang sekarang masih duduk di SMP dan SMA khususnya, mudah-mudahan kalian Pacak diterima di perguruan tinggi favorit yang kalian inginkan ya, dengan kiat-kiat seperti yang tadi disampaikan oleh Depo ya. Di samping itu mungkin kalau sekolah kedinasan ini karena kadang-kadang pendidikannya ada semi militer juga ya, mungkin itu yang tes lari dan lain sebagainya. Jadi ke-8 itu bulan ke-8. Tes ke-8. Jadi ala kelumpuan juga selalu olahraga ya, supaya fisik kuat dan tes fisiknya lulus juga. Amun Dihi rajin ya, mudah-mudahan Dihi akan memiliki kemampuan untuk menjawab dalam mengikuti tes itu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia ini ngatik yang dalam tanda kutip yang bodoh ya Pak ya. Iya, setuju Mas. Pada dasarnya ya. Pada dasarnya manusia ini segala manusia itu pintar, cuman mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia jadi agak kurang menguasai bidang-bidang pelajaran tertentu, baik kurang fokus maupun mungkin dia malas dan lain sebagainya ya Pak ya. Sepakat ya? Sepakat Mang. Kalau jadi menyebutnya sih belum mengerti mungkin kan, atau belum belajar sesuatu tersebut sebenarnya. Bisa diasah itu. Oh bisa diasah. Jadi rajin. Jadi kuncinya harus rajin belajar tadi ya Pak? Belajar terus menerus. Main sih boleh main boleh. Sebagai milenial kan, mungkin zaman sekarang mungkin main handphone, tapi jangan lupa diselingi dengan belajar. Dulu alhamdulillah itu dukungan dari keluarga. Jadi habis sekolah tuh mah sampai maghrib bahkan isya. Habis sekolah tuh les terus berat les. Waktu SMA? Waktu dari SD. Oh SD. Dari SD SMP SMA. Cuma insya Allah jangan apa berguna jangan ini kan. Pernah maaf ngeluh kan, namanya masih muda kan mah. Pengen buku saya. Buku saya tetap. Ngomong gue mak di kursusnya, insya Allah berguna kan. Alhamdulillah mang jadi ngina
terutama soal matematika atau bahasa Inggris. Lo soal kita baca komik kan, wah ini sudah kita pelajari alhamdulillah karena diasah terus menerus tadi mah. Tidak kaget satu malam gitu bang, tidak SKS. Jadi memang diasah ya. Diasah belajar semangat. Belajar rajin, main boleh, bohose jadi, cuman harus tetap fokus. Karena ada juga kok, aku tahu jemu ya. Jadi dia biasa cuma biasa ini main bohose itu ya. Pokoknya segala husean jemu dia milu. Tapi ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dia sisihkan fokus nih yang dia belajar. Walaupun mungkin cuma sejam atau 2 jam dalam satu malam itu. Nah ini, jadi ini kiat-kiatnya ya untuk anak-anak, adik-adik, keponakan yang masih duduk di bangku SMP, khususnya di SMA, yang nak menuju ke perguruan tinggi. Oke. Wah, ini asik juga ya ini. Kok ceritanya kok. Minum dulu. Awas juga. Sponsor belum. Sorry. Belum sponsor. belum sponsor. Sebelum kita lanjut, yuk kita saksikan aktivitas keseharian Depo Wijaya di kantornya. Pesawat ini digunakan oleh para pegawai untuk berpatroli di perbatasan-perbatasan pada saat tahun 1970 atau 1980. Tetapi untuk sekarang pesawat ini dari Bea Cukai kita pensiunkan dan menjadi museum di kantor pusat Bea dan Cukai. Selain armada pesawat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai banyak kapal patroli Bea dan Cukai untuk menjaga perbatasan dari para penyelundup-penyelundup yang akan masuk ke Indonesia. Bea Cukai makin baik. Oke, nah ini jadi sahabat sejati Hang Dihing. Jadi menurut catatan nih, menurut penerawangan, Depo ini bukan main. Jadi Depo ini banyak sekali prestasinya ya. Jadi di waktu sekolah biasa ya. Waktu sekolah SD. Aku juara juga. SD tak pernah juara. Main di pulau seberang. Oke. Pulau Jerambah. Nyakah siap. Kijeng. Jaga-jagalan di Berang. Pulau Berang ya? Pulau Berang, danau lain, danau bol. Langsung di Jama kali. Kanca-kanca. Mungkin boleh disebutkan kanca-kanca dulu. Ya, silakan. Ada Rian, Andika, Randy, Barek, Franz. Nah itu kanca-kanca ngebolang bahasanya. Dona dan lain, nah itu mah. Oh Barek ya di ya? Yang di Kalimantan ya? Nah, aku umpai juga kenal dia tuh. Waktu itu pernah apa namanya? Messengers di Facebook. Wow. Oh iya, Barik ya? Barik itu SD-nya itu mah. Nah, SMP agak mulai sedikit serius mang. Tapi masih ke Huse, main-main. Tapi memang lah pindah ke Batu Raja mang. Di SMP 13, nah itu mulai mang banyak les kan, sampai malam sampai sana. Alhamdulillah sih mang. SMP 13 sampai SMP 7? 7, zaman aku pindah. Jadi SMP 13, masuk namanya mah. Sekarang kayaknya masih SMP 13 aku lewat di Air Pau itu. Kawan-kawan pernah lewat Air Pau kan.
Nah itu alhamdulillah juara 3 besar terus Mang. Oh SMP. Jadi Tiga, dua, dari satu, SD, tiga, dua, satu, SD ya. biasa-biasa kian, Biasa, karena neman alhamdulillah. berusik di pulau, neman danau, Danau. minum-minum jama, ya. Jama. Jadi Kalau baca biasa-biasa di kian. Lombok itu Mang. Di keraton Oh. banyak nih yang kena makanya asli yang benar-benar asli keraton Mang. Karena Di masih Jama, Ah. di danau lain, danau Bol, danau besar, danau besar, danau sekut, tinggi Rugan, danau Jawa, di Ula itu danau apa ya? Danau Kesean, banyak danau. ligung-ligungan, ya kan? Nah, jadi waktu SD biasa-biasa kian, SMP mulai Mulai, ngegas Bang. bacanya. Eh, Juara. Alhamdulillah sih Mang, mungkin karena diasah lah, Biasa ya. Kalau digas tuh ibaratnya fokus prestasi tidak juga sih Mang. Alhamdulillah, tiba-tiba pas pengumuman kadang juara umum, kadang juara kelas, nanti itu besar alhamdulillah dipegang kan. Ranking terus ya. Ranking terus alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah buat persembahkan ke orang tua sih Mang. bangga ini jematunya ya, Pak Bambang dengan Ibu Emma ya. Nah, kemudian SMA SMA masih juara ini. SMA Negeri 1 Mang, Batu Raja kan. Wah, SMA 1 Batu Raja itu SMA banyakan itu. Paling mentok-mentok sih 10 besar sih Mang, 10 10 besar. besar, ya. Paling tembus 4, ranking 4 paling. Caranya tak 3 besar. Soalnya fokus tetap saya ini Mang organisasi. Oh, iya. Mulai kenal kan. Heeh. Ada namanya OSIS kan Mang itu kan Mang. OSIS sempat alhamdulillah menjabat ketua seksi olahraga waktu itu kan, dipercaya kawan-kawan kan. Jadi gaweannya SMA olahraga terus Mang. Alhamdulillah. Nah itulah. Nah, jadi Pop artinya apalagi setelah Menak ini masuk di dunia kerja, Oh. apa namanya pendidikan formal tadi ya, kemudian olahraga penting ya, kemudian ditambah lagi dengan Bimbel. organisasi tadi ya, Pop. Organisasi. Organisasi itu penting ya. Penting Mang. Jadi Cukup kita membantu diri bukan dalam- hanya di akademik kan Mang, tapi kita di non akademik seperti cak mana caranya kita membuat acara atau event khususnya di internal sekolah atau di eksternal sekolah itu Mang. Alhamdulillah zaman kami SMA 1 selalu juara sih Mang. Ekstrakurikuler kan. Memang Kuaneng SMA 1 Batu Raja itu favorit ya, banyak menghasilkan alumninya itu banyak yang jadi pejabat dan lain sebagainya lah ya. Oke. Jadi sahabat sejati Handihi, Depo ini ya, jadi mulai SD biasa-biasa kian, SMP mulai juara-juara, juara kelas ranking ya, SMA mulai, lagi. walaupun sebenarnya dia tidak ngegas-ngegas juga ya, belum empat ngegas setengah lagi lah macam itu ini, apalagi di gaspol. Masuk begawi, setelah begawi pun Depo ini ternyata tetap pacak mempertahankan anunya tadi ya, prestasinya tadi. Jadi Kuaneng-aneng ini Depo di waktu dinas di Banten. Jadi sebelum emang ini dinas di Jakarta ya? Jadi di Jadi Jakarta. sebelum dinas di Jakarta, dinas di Provinsi Banten ya? Iya, Mang. Oke. Jadi selama dinas di Bea Cukai Provinsi Banten, Depo ini ternyata terpilih lagi sebagai pegawai teladan Bea Cukai Provinsi Banten 2000 tahun 2020. Wow, keren ya? Itu Nah, jadi gimana ceritanya nih, Pak? Kalau diingat itu Mang asli Mang lucu dan ya alhamdulillah Mang ya. Soalnya ternyata dari awal tahun itu kita tuh diapati oleh komandan atau kepala kita kan Mang, kepala kantor kan. Alhamdulillah dari awal tahun sampai dengan pertengahan dan sampai dengan akhir kinerja, akhir anggaran tahun kan, ternyata dipanggil oleh namanya waktu itu Kasubag Mang ya, wakil kepala kantor lah kan, SDM kan. Depo, besok kamu siapkan pidato ke Pak Kanwil, kamu menjadi terpilih pegawai teladan Banten 2020. Oh, langsung booming.
Dari disangka-sangka ya Pak ya. Kesaka. Nah jadi kok ternyata ya, Ah, ternyata di itu begawi ini kalau di dunia kerja ternyata di begawi itu dihapatkan jemur gitu. Bang dapat ke jemur. Ngan dewe waktu itu de mikir ya. Kita mikir dan misalnya tidak mau kedua masa jemur. Memang alhamdulillah pertama begawi itu ibadah mau. Ini ada tahun dari pertama. Pertama ibadah, yang kedua laksanakan pekerjaan dengan tuntas, cepat dan baik. Itu moto dinas memang. Ya, jadi memang kalau begawi itu harus satu totalitas, kedua loyalitas, ya disiplin, tertib, ya dan anti korupsi mah. Ya anti korupsi. Kemudian halah pamrih ya. Jadi maupun digawikan karena apa? Karena ternyata ini dari pengalaman Depo. Ternyata di begawi itu saki-saki itu di gini asal misalnya di kantor agak sepi, lantaslah dihina, beleha-leha, ternyata di situ dihapatkan jemur ternyata ya. Itu ternyata aku izin mang aku tanya ke kawan-kawan dan komandan kok bisa terpilih kan? Teman-teman pada kok Depo gitu segala macam. Pada yang protes kan mang. Dia protes. Kemanahan cengki ya deh. Bahasanya kemanahan teman. Pakai cak mana? Langsung sampaikan ke teman-teman itu kan pilihan komandan, kepala kantor. Kalau memang kinerja kita bagus, insya Allah ya dipilih gitu mang. Kita langsung diam teman-teman. Sudah selesai. Tapi pasti lah ada kriteria. Cuman yang kadang-kadang menyadarin itu mungkin dari tingkah laku, perilaku, kemudian kesopan santunan dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi nilai tambah juga buat Dihi ya Pak ya. Nah ini perlu dicatat ya. Jadi ini banyak pesan-pesan dari obrolan santai ini ya, sambil minum mantap minum ayam bunuh 66 TV. Karena ini 66 TV channel inspirasi dan motivasi buat generasi muda, khususnya generasi milenial. Oke, wah ini hasil ini Depo Dihi ngobrol ini hasilnya masih banyak nih yang kurang nih, cuman aku hasil ini terakhir nih Po. Siap. Jadi generasi muda ya, khususnya aku Menaki terutama itu anak-anak muda generasi milenial di dusun ini terus terang banyak ya aku kenal ya, anak sape. Kadang-kadang kalau di Facebook itu kukinai halakan budak muda jemu-jemu tuh kan nama di Facebook apa ke sapu lah ini kancil, kalau kancil tuh apa kan kok dari kecirin anakku. Nah itu ya, nah apalagi budak-budak muda ini ya, jadi generasi milenial ini diharapkan ya Pacak melalui diskusi santai di ini, mudah-mudahan ada pesan-pesan positif yang Pacak mereka tangkap, mereka simpan dan mereka terapkan untuk kemudian mereka Pacak sukses mencapai apa yang mereka cita-citakan dulu ya. Nah ini mungkin pesan-pesan Depo ya untuk generasi muda Kedaton dan sekitarnya, Kecamatan Kedaton. Pesan-pesannya khususnya untuk generasi milenial nih Pak. Nah, supaya mereka ya mungkin Pacak mengikuti kesuksesan Depo ya, langkah-langkah Depo ya sampai sampai kiat-kiat tadi ya. Silakan Pak. Untuk adik-adik khususnya jemaat Kedaton, yang pertama, jangan lupa belajar terus-menerus. Nah, belajar terus-menerus. Terus yang kedua, harus Pacak-Pacak bagi waktu. Kira-kira kapan Pacak waktunya main, waktunya belajar, waktunya bercengkrama dan lain-lain. Terus yang ketiga, jangan lupa setelah kita ikhtiar, kita lah berusaha, setelah belajar dan lain, kita jangan lupa minta doa
kumpul Mang. Itu yang sangat sampai sekarang itu selalu Mang kumpul, selalu minta doa keluarga dan buat kawan-kawan khususnya Jemaah Kedaton. Doa terakhir, berdoa, usaha dan doa. Ora et labora. Masya Allah. Sip. Bekerja sambil berdoa, berusaha sambil berdoa. Oke, Depo. Ini pertanyaan ringan-ringan, Depo. Jadi Depo tadi kan labu keluarga ya. Bini di mana Pak? Bini Jemaah Batu Raja Mang. Oh, Batu Raja. Asli Batu Raja. Jadi Namanya Astri Imaniati tadi. jadi lemak Amon sama-sama Batu Raja. Tahu. Lemak Balek karena sama-sama tujuannya sama ya, satu tujuan. Oke, ini ada yang menarik ini. Iya. Nah, ya, sahabat sejati Handihi. Ini Depo pakai jaket dinas, Mang. Jaket dinas santai ya. Iya, Mang. Baca lagi. Pakai, jadi ini, tapi ini formal ini, Po. Ya. Kalau dibilang formal, sebentar belum. Bukan, maksudku tuh formal tuh dalam arti memang ada pangkat, ada ini kan ya. Nah, bukan asa-asa galak nampau. Mang. Ya, jadi ini jaket kebanggaan Bea Cukai, wah keren ya. Bea Cukai makin baik. Sip, mantap. Custom, size, excise tuh. patroli laut. Oke, sip. Wah, oke, sahabat sejati Handihi. Demikian wawancara Dihi dengan Depo Wijaya ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah kami perbincangkan ini pacak ditangkap sebagai pesan positif ya dan bermanfaat untuk Dihi Gale-Gale. Satu lagi mungkin Depo ya, tadi sebenarnya ini nak pertanyakan dari awal, cuman jadi ini Depo ini gelarnya kan ini gelar Depo ini kan ada 4 ini Mai. APBC, ahli pabean cukai, teman. Ahli pabean dan cukai. Nah, jadi gelar Depo ini ada 4. Tadi aku sebutkan ya. APBC, AMDAK, SAP, SIP. Nah, ini tolong dijelaskan apa dari mana-mana ini? APBC? APBC dari D1 Bea Cukai. D1 Bea Cukai. Oke. Bea Cukai ya. AMDAK itu D3 akuntansi, ahli akuntan. Akuntan ya. Stan juga. Stan. Sarjana Administrasi Negara SAP, Sarjana Ilmu Pemerintahan SIP. Nah, kuaning-aning Depo menahi masih kuliah ya, S2 ya? Lagi ngajukan sih. Oh, lagi ngajukan. Tapi lagi alhamdulillah sempat sertifikat sih Mang di Harvard Mang, tapi online sih Mang. Online. Di Harvard Public School itu Mang di sama Georgetown University Mang, Amerika Mang. Nah, jadi Depo ini bininya juga S3 menahi sedang menempuh pendidikan S3 di IPDN. Iya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta ya. Nah, jadi artinya memang Dihi harus selalu giat, harus selalu kepingin nambah ilmu ya. Jadi ngate batasnya ya. Oke, nah ini mungkin terakhir ya. Jadi itu pesan-pesan dari Depo khusus untuk anak-anak, adik-adik dan keponakan yang sekarang masih duduk di bangku SD, SMP khususnya dan lebih khusus lagi di SMA. Oke, sahabat sejati Handihi, demikian tadi obrolan santai Dihi dengan Depo Wijaya. Sudah banyak yang Dihi diskusikan. Dihi ini mudah-mudahan banyak pesan yang pacak Dihi ambil yang bermanfaat untuk Dihi ya. Sebelumnya kami mohon maaf karena tayangan ini bukan untuk sok-sokan, hebat-hebatan, riak dan lain sebagainya ya. Tapi semata-mata kami cuma kepingin dari generasi ke generasi itu ada perkembangan positif yang lebih baik dialami oleh generasi berikutnya ya. Nah, semoga apa yang tadi sudah kami perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk
kita semua, khususnya untuk adik-adik keponakan yang masih bersekolah di SD, SMP, dan SMA serta di perguruan tinggi sekarang ini ya. Nah itu kan tujuan kami. Kemudian ini terakhir dihidoakan Depo Wijaya, karirnya menanjak, semakin kinclong ya, semakin berprestasi sampai ke jenjang karir tertinggi, yaitu jadi Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia. Siap. Mantap. Terima kasih doanya. Amin. Nah, terima kasih. Amin. Demikian sahabat sejati Kang Dihi dimanapun Anda berada, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tamu-tamu kita yang tentunya dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.